Halo semuanya, di video yang ini, di episode kelima kita atau juga episode terakhir, kita akan membahas tentang swap effect-nya Instagram Story yang bentuknya 3D kayak kubus. Dan formatnya kali ini sih akan lebih beda, lebih seperti tutorial karena gue dan Hamzah udah research materinya sebelum kita bikin video ini biar lebih cepat. Dan mungkin untuk lebih jelasnya, Hamzah boleh bantu jelasin? Ya, thank you Leo. Jadi seperti yang udah dijelasin, nanti kita bakalan live coding juga sambil ngejelasin pendekatannya yang kita pakai kayak gimana. Jadi langsung aja gue share screen. Kelihatan? Udah kelihatan? Jadi ini yang efek 3D transition yang mau kita bikin. Kalau dilihat di sini, eh, kalau diperhatiin, ini kan kita kemarin sudah pakai page view ya. Nah, itu udah benar pendekatannya pakai page view. Dan dalam page view itu ada page view builder dan kita bisa nge-custom rendering dari si halaman ini. Jadi untuk ngerubah bentuknya ini di Flutter ada namanya widget transform. Nah, widget transform itu kayak gimana? Nanti kita coba kita coba bikin satu halaman baru untuk proof of concept gimana kita mau ngerubah bentuk ini. Ini bisa di rotate yang sebelah kiri ke sini, sebelah kanan ke sini. Langsung aja di sini gue udah buka, udah running. Oh iya, sama ada satu hal lagi yang mau gue tunjukin ke kalian, dan ini uh, nilai yang bakalan kita pakai. Jadi kan untuk melakukan sebuah transition ada nilai yang mesti kita ambilkan. Nah, di page view itu ada, kita bisa punya page view controller dan ada property page namanya. Nah, property page itu menunjukkan status page yang sedang kita lihat. Dalam kasus ini misalkan ini halaman pertama, ini halaman kedua. Dia ketika melakukan transisi seperti ini, itu dia nggak langsung berubah dari satu lompat kedua, tapi dia secara perlahan 1,1, 1,2, 1,3 sampai 1,9 terus baru berubah ke 2. Nah, nilai double itu yang bakalan kita pakai buat transitionnya. Jadi nanti supaya nggak terlalu bingung, kita coba POC ke halaman baru. Nanti kita bikin pakai slider di bawah, manual buat ngerubah value-nya tadi. Sama ada 2 kontainer. Oke, kita coba langsung aja bikin full karena kita mau cek page. Karena mau ada value yang mau dirubah-rubah. Kita coba ganti di sini. Jadi di halaman POC ini kita bakal pakai slider yang bisa dibilang meniru ya, meniru property page dari page controller itu. Ya, supaya kita bisa melihat perlahan transisinya. Karena kan kalau langsung di page view itu nanti agak susah. Ya, ada banyak hal yang mesti diperhatiin soalnya. Dan kita akan jelasin pelan-pelan. Kita coba klik Oh, kolom. Di sini ada slider minimum 0, maksimum 1.
ada value, kita bikin value-nya disimpan di sini ya, kalau mau stateful. Iya, di situ. Set state. Oh, dia nerima parameter apa? Value-nya. Double value. Oke, terus di sini kita mau bikin dua kontainer, bisa pakai row. Nanti kontainernya saling bersebelahan. Container with 200, let's say. Pakai expanded aja nggak sih? Gak apa-apa sih, biar kecil langsung kelihatan. Nanti kan mau sebelah-sebelahan. Terus biar kelihatan kita coba pakai gambar aja ya. Decoration, box decoration, ada image, terus Image. image ya. Belum. Pakai decoration image dibungkus dulu. Box decoration image. Enggak, decoration image dong. Decoration image. Iya. Decoration image lagi. Image lagi. Jadi di sini kita banyak banget image. Value-nya kita coba ambil dari sini. Coba copy. Ini ada merah-merah apa ya? Children. Iya, row-nya harusnya dalam children. Oh, enggak. Row-nya itu ditaruh di bawah. Kan di bawah ada children tuh, di line 40. Oh, salah naruh. Iya. Di sini ya kalau nggak salah. Enggak. Harus Di dipotong sini semua sih. dari line 16 sampai ke 39. Dari sini sampai ke sini. 39 ya, potong semua. Oh, gue salah taruh, harusnya di sini ya. Oh ya, oke, sorry. Iya. Kita coba kata restart. Nah, Berarti next step kita harus pakai transform widgetnya. dia ada hitam-hitamnya. Iya, soalnya nggak full. Maka harus pakai expanded biar dia makan tempatnya full. Sama kurang box fitnya. aja, box fit ya. Biar itu cover. Nah, sama pakai save area. sini save area. Nah, kucing. Oke. Sama, oke. Habis itu ini kan udah ya. Kalau ada satu
yang tadi gue lupa kasih tahu sih. Jadi di ini di story list page di dalam item builder kan ini bentuk transformnya beda ya. Nggak nggak sama rata gitu. Yang satu ke dalam sini, yang satu ke sana. Jadi kita perlu tahu conditional rendering transform yang untuk halaman yang di kiri sama halaman yang di kanan. Nah, kita perlu tahu itu. Kita bisa coba print value-nya dulu di sini. Untuk dapetin itu kita coba Harus print. init state, kalau nggak nanti error. Kenapa? Harus print state-nya di init state pakai listener. Oh, kita nggak bisa langsung print page controller.page di sini ya? Iya, di error. Kita balikin dulu. Kita coba. Ya, page value only available after content dimension are established. Oke, berarti mesti kita taruh di init step. Berubah dulu dong ya, jadi stateful. Ya. Init state. Jadi kita tambahin apa? Ada listener ya, ada listener. Jadi setiap kali tambahin listener di sini, terus gue print di sini. Bisa print di situ. Buat ngasih tahu Harus di Oke. Buat ngasih tahu perubahannya tuh. Jadi setiap kali kita ngetransisi dia dari 0 ke 1 ada itunya, kondisionalnya. Ada 0,0 gitu transisinya. Nah, kita perlu tahu sekarang itu stepnya lagi ada di halaman yang sebelah kiri atau kanan. Itu kita bisa kasih conditional rendering di sini. Jadi kalau state-nya kayak gini bisa nggak, Leo? Gitu. Sama aja. Simpen di state. Gue perlu simpen di state ya. Current page. State. Current page. Controller page. Ke if-nya pakai ini yang ada di state. Kalau current page-nya itu, kalau mau halaman pertama berarti gimana ya? Kalau current page, kalau indeks sama dengan ini dua dong, Hamzah. Bukan Oh JavaScript. iya, sorry. Ini kalau page-nya kita bulatin ke bawah nih, dan value-nya itu equals to index,
Berarti ini halaman yang kiri. Oke, karena dia dari 0, dari 1, bla 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 kan dikebawahin ya. Terus indeksnya sekarang 1, berarti sebelah kiri. Betul. Nah, buat yang kedua, logikanya sama, cuma ditambahin satu aja. Buat yang current page.floor. Tambahin 1. Ini ya. Hmm. Berarti ini uh, left page. Di sini ada gue mau di sini left page, terus di sini right page. Oke. Terus kalau gue mau print current page-nya di sini bisa. Bisa sih. Tapi kan pasti sama. Ini sama ya, kayak yang di atas ini ya. Oke, mau lihat state-nya. State-nya sama ya. Iya. Mungkin lebih tepatnya kita harus bandingin di POC dulu sih. Soalnya kan ini kita belum jelasin nih. Yang satu kita mau pakai rotasi yang positif, yang satu pakai rotasinya negatif. Berarti balik lagi ke POC dulu ya. Iya, pelan-pelan kita dari POC dulu. Biar kawan-kawan ngerti nih kenapa yang satu harus positif, yang satu harus negatif. Oke, POC, restart. Ini gambarnya agak kontroversial ya. Ada aneh-aneh, oke ganti itu. Pasti kodenya aja. Nah, ini kucing better lah. Aduh, ada aja gambarnya. Orang salah fokus sama saya. Yeah. Ya, udah, kembali lagi. Oke, back to topic. Transform berarti sekarang. Nah, kembali ke transform. Jadi di Flutter ada widget namanya transform. Nah, si transform ini bisa ngerubah child widgetnya bentuknya aneh-aneh sesuai kemauan kita. Dan dia nerima parameter transform namanya. Dia nerima value-nya matrix 4. Matrix 4 dot identity buat instance ya. Terus di sini ada beberapa metode yang bisa kita pakai. Rotate X, Y, Z, scale, macam-macam deh. Nah, yang mau kita inginkan itu kita kan mau ngerotate secara vertikal ya. Oh ya, Hamzah bentar. Gue tambahin dikit Secara dulu. vertikal berarti kenapa? Gue tambahin dikit dulu deh. Oke. Untuk kawan-kawan nih, matrix 4 ini adalah satu objek. Jadi, untuk merubah bentuk suatu widget, ya, matrix 4 ini gunanya buat merubah widget tersebut. Ada perkalian matematikanya lah. Di sini kita nggak jelasin, cuman kalau mau belajar lebih banyak, nanti kita bakal taruh satu link di description kalau mau belajar lebih banyak. Oke, boleh lanjut, Hamzah? Oke, thank you, Leo. Sebelum semua. Ya, jadi matrix 4 itu kalau ada metode yang langsung bisa kita pakai tanpa perlu ngoper manual matematikanya. Jadi yang mau kita pakai ini yang paling penting di sini nih, rotate Y. Karena kita mau ngerotate secara vertikal. Tapi kalau kita hover, si value untuk rotasinya ini
dia butuh satuan radian. Jadi radian itu satuan sudut ya, Leo. Iya. Kalau Jadi pernah satu belajar radian, pas SMK atau SMA dulu. satu radian itu sekitar 50 derajat ya kan? Iya, sekitar 57. Ya, 57. Jadi sekarang butuh Dan rumusnya nih. itu kenapa? Kita butuh rumusnya nih buat ngerubah jadi radian. Jadi supaya lebih gampang, kita bakalan pakai derajat aja, ya nggak sih? Nah, kita dari derajat bikin fungsi untuk merubah ke dalam bentuk radian. Dalam kasus ini kita kan mau nge-rotate-nya sebanyak 90 derajat. Kan kubus ya kan. Tapi sebelum itu kita mesti bikin fungsinya. Degree to radian. Oh, ingat Leo, apa rumusnya dari derajat ke radian? Rumusnya pokoknya derajatnya dikali pi. Kali pi, berarti gue mesti import dari Flutter. Dartmath. Jadi di package Dartmath dia ada konstan pi, bisa kita pakai. Derajatnya dikali pi, terus Bagi 180. 180. Iya. Nah, ini tahu dari mana? Ini tahu dari Google. Kalau yang penasaran boleh dicari. Ya, googling aja derajat to radian. Nah, ada rumusnya. Degree to radian. Kita taruh di sini dulu deh. Degree value itu radian, terus si value ini ya, kita kan mau ngambil dari state si value. Dikali 90. Kenapa mesti dikali 90? Jadi kita mau nge-convert nih. Dari value kan 0 sampai 1. Kita mau ngerubah jadi 0 sampai 90. Oh iya, berarti sederhana. Tinggal dikali aja 90 ya. Jadi satunya maksimum 90. Jadi nanti derajatnya dari 0 sampai 90. Oke, cukup kayak gini. Cobain aja dulu ya. Cobain dulu aja. Dia berubah tapi kok gepeng kelihatannya. Udah muter sih, cuman ya belum sesuai yang diharapkan. Ya. Jadi di Flutter itu kalau kita mau melakukan rotasi secara 3D, ada namanya istilahnya kan perspektif ya 3D. Nah, di Flutter itu ada magic line yang perlu kita tambah di sini di matriksnya untuk enable 3D view-nya itu. Jadi di matrix 4 identity ada metode namanya set entry. Dia raw, call, sama value. Nanti kita isi dengan 3,2 ya. Ya, 32. 32 sama di sini ada value-nya 001. versi 0,001. Nah, kalau itu di enable baru deh nih kelihatan nih perspektifnya tuh. Baru kelihatan kayak 3D kan. Jadi itu magic line yang perlu kalian ingat kalau mau melakukan transformasi secara 3D. Nah,
Untuk efek Dan perspektif, kita juga ada nih artikelnya, nanti di deskripsi. ada di deskripsi buat yang lebih lengkapnya. Juga tahu dari situ. Nah, untuk perubahannya itu ketika kita rubah dari 0 sampai 90 derajat, dia itu searah jarum jam rotasinya. Jadi dia maju gitu. Berarti kalau kita lihat dari sini, kan misalkan kita mau bikin yang ini nih, yang halaman pertama dulu. Dia harusnya transisinya dari depan ke belakang, which is sebaliknya dong. Nah, sih. Sama titik tumpunya beda. Dia adanya di sebelah kanan. Sedangkan punya kita adanya di sebelah kiri. Nah, itu buat transform itu kita bisa merubah titik tumpu juga. Ada properti namanya alignment buat merubah titik tumpunya. Alignment itu nerima plus alignment ya. Dot. Nah, ini kita mau rubah jadi di sebelah kanan, center right. Nah, tuh baru deh. Oh, kalau misalkan kita rubah porosnya di sebelah kanan, ketika value-nya bertambah, dia otomatis ke sana, ke dalam. Nice. Nah, ini berarti yang buat yang ini, halaman pertama kita udah dapet nih logiknya. Kalau boleh Terus, nambahin sih, analoginya kayak engsel pintu ya, kamu gampang dibayangin. Jadi engselnya kita pindah dari kiri ke kanan. Oke. Ya, berarti Saya yang kucing sebelah juga tuh. Kita putar-putar. Sebelah kita cobain juga. Coba copy. Kalau misalnya disamain, ini ya. Nah, kalau yang kanan berarti kan kita mesti rubah nih. Misalnya jadi di sebelah kiri. Center left. Kalau dirubah, jadinya kayak flip gini. Tapi kan kita maunya dia nggak Sama-sama gini masuk kan. ya. Nah, cara gampangnya sih, untuk yang sebelah kanan kita minusin aja derajatnya. Jadi initial value buat yang sisi kanan itu minus 90 derajat. Gitu. Untuk sementara kita kali -1 dulu ya deh buat yang kanan. Dikali minus 1 di sini. Ya, dikali -1 ya, coba dulu. Nah, Di buku. nah sekarang paling nggak ada masuk ke dalam nih, cuman ya jadi kayak buku. Sedangkan yang kita mau kan berbentuk kubus ya. Coba deh Hamzah, kita kembali ke video tadi dulu. Nih. Iya, sebentar masih loading di tempat gua. Udah? Oke, udah. Nah, mungkin kalau kita perhatiin ya, coba Hamzah ke bagian tengah-tengah. Nah, ya, gini aja. Ya, itu kalau kita lihat nih, di bagian bawah ya, bagian bawah halaman, itu sebenarnya mereka membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Nah, berarti nih, yang kiri misalnya nih, yang kiri lagi 60 derajat, yang kanannya harus 30 derajat. Nah, Gimana buat caranya tuh? caranya, kita balik ke POC dulu. Oke.
Sekarang kita butuh 2 value berarti. Satunya rotasi yang kiri, satu rotasi yang kanan. Oke, kita coba left sama right. Mm-mm. Ini mau dihapus nggak minus satunya? Ya, hapus saja sekarang. Jadi cara Oke, paling kita udah gampangnya, yang value di yang kanan kita minus 1. kita minus 1. Mm. Kenapa di minus 1? Biar mereka saling apa ya, biar menjadi siku-siku lah pokoknya. Jadi ini ketika value-nya yang pertama itu 0 misalnya, berarti kan yang kiri bakal dapat 0 derajat. Nah, tapi yang kanan, karena dia kena minus 1, kan hasilnya jadi minus 1 tuh. Dikali 90, Ya. jadi minus 90. Oh, Coba coba dihitung. kita lihat. Nah, Hilang yang kanan. kalau kita gerakin nih sekarang, Wih, nah, baru jadi efek kupusnya. Dan ini yang kita mau nih ngeri. dalam story kita kan. Nah, ya, ini yang kita mau di page view kita nih buat transition. Berarti bisa kita kopas aja nih ke story list page. Bisa sih. Coba, berarti kan kita butuh ini. Oh ya, bentar Hamzah. Sebelum kita kopas nih, Hah? kita balik dulu nih, ngeprint hasil, ngeprint value scrollnya yang kita mau. Yang tadi sempat lo sentuh, cuman belum kita jelasin. Oke, jadi kita berarti kan ekspektasinya buat yang halaman kiri itu dari 0 ke 1 ya. Mm-mm. Kalau tadinya tuh gue sempat bingung, ini kan ketika, coba gue balikin dulu ya ke ini halaman homepage. Kalau misalkan ngebacanya kayak gini, ibaratnya kan dia yang muncul selalu halaman yang pertamanya doang nih, yang left page. Karena kan selalu current page, misalkan indeks ke 0, berarti indeks ke 0 berarti nanti kita nge-return widgetnya di sini. Dan yang ke return cuma si halaman yang kiri doang kan. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat dan geser itu di right page juga ikut ke print value-nya. Itu karena ketika kita geser gini dia si Flutter ngerender 2 view bersamaan. Ya, Pak. Mm-mm. Yeah. Nah, sekarang gimana cara dapetin si Derajat. yang halaman kedua ini supaya minus? Nah, untuk cara dapetinnya, untuk yang oke, cara paling mudahnya pokoknya itu value-nya current page
kita minusin sama indeksnya. Value-nya current page diminusin sama Indeksnya. indeksnya. Jadi ini kalau misalnya di halaman 1 atau halaman 0 deh, halaman 0, kalau minus 0 kan hasilnya 0. Tapi kalau kita di halaman yang indeks 1, itu hasilnya bakal 0 minus 1. Jadinya minus 1. Oh. Dan lebih jelas mungkin kita print sih. Coba kita print ya. Di sini. Tuh kelihatan left page 0,6. Oops, right page Oke. 0, ya. Sekarang kita analisa dulu nih angka-angkanya. Apa sih artinya? Coba di stop dulu Hamzah. Jadi kalau yang dia gerak-gerak sendiri. Jangan di swap terus. Enggak, gara-gara auto next page. Oh iya. Matiin dulu aja lah. Matiin dulu. Mana ya auto next page-nya? Kayaknya di story list page ya. Mana? Ya, itunya aja kita matiin. Ulang-ulang. Nah, kelihatan. Coba dilepas ya. Dilepas aja. Nah, terus kita baru angkanya nih. Pelan-pelan di scroll ke atas di terminalnya. Nih, kita lepas di page 2-nya dulu. Dah. Nih. Nah, itu kan left page-nya 0,99 ya. Ya. Terus yang right page-nya minus tapi. Minus 0,0 something. Dan ini ya tadi kita lagi coba contohin di halaman POC-nya. Untuk mencapai sudut siku-siku. Berarti yang kiri itu dari 0 sampai 1, sedangkan yang halaman kanan dari minus 0,9 sampai 0. Ya. Dari minus 1 sampai 0. Ya. Ya. Nah, boleh nih sekarang kita implement. Berarti kita implementnya di sini. Kalau untuk yang halaman kiri, kita nge-return story page widget yang udah dibungkus pakai transform. Terus kita copy tadi propertinya. Ini yang kiri. Ininya berarti gimana? Ini perlu ada fungsi kita yang sini dong. Degree to radian. Ya. Ininya kita copy. Boleh gue taruh sini aja. Bagusnya di dalam if-nya sih. Dalam if-nya. Iya.
si value ini dikali 90. Benar, benar. Ini terus buat yang satu lagi copy aja. Hanya di value aja lah. Ya, ini. Kalau yang ini berarti udah bener kan value-nya minus, jadi nggak perlu dikali minus satu lagi kan. Benar. Coba kita run aja. Harusnya udah ya gini. Iya, udah. Coba hot restart. Oh, ada yang kurang deh. Alignment-nya tuh satu belum bener. Oh iya, yang satu Yang lagi kanan. harusnya center left. Yang kanan alignment-nya kiri. Ya kan? Iya. Oke, let's see. Wih, Nah, wih. Tapi kok agak gitu. enggak, ada yang salah nih. Ada yang salah tuh. Eh, Tuh. coba bantu gue deh. Value-nya dipindahin ke dalam masing-masing ini aja. Masing-masing if-nya. Yang double value. Value yang mana? Coba gue pindahin deh ya. Gue nggak tahu sih ini efek atau enggak. Oh, value yang itu. Gue sangka sih kayaknya gara-gara itu. Iya, betul, betul, betul. Soalnya kan harusnya beda sih. Coba ya. Ini langsung. Wih, Oke, mantap bisa. bener nih. Yoi. 3D bro. Nah, di sini tuh kenapa kelihatannya jadi kayak kubus yang ke geser karena dia alignment yang lurusnya ini otomatis bergerak bawaannya si page view. Karena kan kalau kita lagi nge-swipe page, dia bergerak kan ininya sumbunya. Jadi di sini lebih kelihatan keren daripada yang POC tadi kita. Gue mau nambah dikit deh. Mungkin tepatnya pergerakan dia di bidang horizontal itu digerakin sama page view. Yap, betul. Jadi deh, keren ya. Udah. Slotter. Ternyata caranya Mudah. mainin transform, terus kita mainin rotationnya aja. Dan yang penting itu di Flutter ada perspektif kalau mau merubah objek secara 3D. Gitu deh. Mau nambahin kesimpulan, berarti ini video kita yang terakhir ya, ini udah berhasil. Challenge yang paling sulit. Ya, sebentar deh, sebelum kita tutup satu hal lagi. Buat yang set entry itu, kalau kalian perhatiin kan angka target 0,001. Itu tingkat kedalamannya. Jadi semakin besar angkanya, efek perspektifnya pun bakal lebih kuat juga. Mau dicoba? Oke, boleh deh. Coba 0,05 lah dulunya.
biar jelas banget. 002 dulu coba pasangan. Tuh, sampai ke dalam kan. Nah, ya, ini dalam banget nih, kelihatan kan. Nah, ini tambahin 0,01 aja sedalam ini, apalagi 0,05. Lebih dalam lagi. Lumayan sih ini buat nunjukin. Nah, ini. Itu deh. Jadi gimana Bapak Hamzah penutupannya? Penutupan Leo gimana? Thank you udah nonton. Semoga kalian banyak belajar sesuatu dari sini. Nanti kita kasih further reading di deskripsi untuk penjelasan lebih detailnya. Itu beberapa referensi yang kita pakai untuk bisa mengerti bikin 3D transition di sini. Oh, sama sebenarnya nih, ini buka kartu dikit lah ya Hamzah. Kita tuh ada terinspirasi. Oke. Terinspirasi dari package buatan orang. Nah, buat kalian yang pengen pakai package itu, nanti kita taruh di deskripsi juga. Oke. Kau buka kartu sih. Kartu kan jujur. Iya, iya, iya. Jadi Sama sebenarnya kemarin pas bikin, ya udah nemu. Cuma kita belajar gimana caranya mengerti setiap kodenya sama supaya bisa jelasin. Oke. ya dari gua aja sekarang ya. Dari gua ya, kalau ada kritik dan saran atau ya ada yang mau mendukung juga, silahkan di komen boleh, di grup Telegram juga boleh, linknya ada di deskripsi juga ya guys. Oke. Thank you. Ya, sampai di sini ya, sampai jumpa.